Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Widyaningrum, NPM 1810103080. Di sini saya akan memaparkan progres dari artikel penelitian saya pada mata kuliah Keuangan Keperilakuan. Topik penelitian saya mengenai herding theory. Judul penelitian saya yaitu fenomena perilaku herding investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Latar belakangnya saya ambil poin-poinnya saja, yaitu urgensi dari penelitian ini. Yang pertama yaitu nilai modal asing yang terus meningkat dapat menciptakan risk sharing yang akan menurunkan biaya modal akibat turunnya equity premium. Namun sebaliknya, apabila modal asing yang masuk terlalu besar, maka berpotensi menyebabkan pergerakan bursa akan tergantung pada aliran keluar masuk dana asing. Kelebihan modal asing dapat meningkatkan risiko bagi pemegang saham domestik bersamaan dengan menurunnya kestabilan bursa. Dampaknya, investor akan cenderung bertindak secara irasional, yaitu dengan mengikuti keputusan investasi dari para investor internasional. Perilaku mengikuti keputusan investasi dari investor lain inilah yang disebut sebagai herding atau perilaku herding. Menurut Ramadan et al. Tahun 2016. Selanjutnya, adanya perilaku yang tidak wajar di kalangan investor telah menunjukkan adanya anomali di pasar modal, karena investor telah berperilaku meniru terhadap tindakan investor yang lebih profesional tanpa memeriksa keakuratan informasi yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Perilaku ini dapat mengubah volatilitas return saham. Ada fakta mengejutkan bahwa kesalahan yang sama dalam keputusan investasi telah menjadi pola umum perilaku investor di pasar modal. Dijelaskan oleh Harita dan Ucil tahun 2016 bahwa kesalahan ini biasanya disebabkan oleh kegigihan investor untuk menstereotipkan atau meniru investor lain tanpa kehati-hatian, yang kemudian memicu investor tersebut merugi. Stereotip menjadi pilihan karena investor kurang percaya diri dengan kemampuannya dalam analisis investasi. Kesalahan tersebut berujung pada perilaku yang tidak wajar di pasar modal. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Beberapa penelitian telah dilakukan, yang pertama yaitu oleh Rahayu et al. Pada tahun 2021. Hasilnya adalah pengaruh sosial yang berasal dari investor ahli lebih berpengaruh daripada informasi book value per share atau BVPS pada perilaku menggiring investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang selanjutnya yaitu Ahsan dan Sarkar pada tahun 2013 melakukan penelitian terhadap Dhaka Stock Exchange atau DSE di Bangladesh yang menunjukkan bahwa Bangladesh adalah emerging market yang tidak terdeteksi perilaku herding. Hal ini menggambarkan bahwa investor di DSE berperilaku rasional dengan membuat keputusan investasi berdasarkan pada informasi yang tersedia di pasar dibandingkan mengikuti konsensus pasar. Penelitian juga dilakukan oleh Awarda, Bowery, dan Bernard pada tahun 2013. Mereka mendeteksi perilaku herding pada pasar saham Eropa. Hasil penelitiannya yaitu pada pasar saham Eropa terdeteksi perilaku herding untuk setiap sektor kecuali sektor barang konsumsi. Tujuan penelitiannya untuk mendeteksi perilaku herding pada pasar saham Indonesia dan melihat kecenderungan terjadinya perilaku herding pada emerging market. Di mana emerging market ekonomi ini diartikan sebagai negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah pendapatan per kapita. Meneliti Indonesia karena menurut Oxford Economic memiliki kisah pertumbuhan yang paling menarik di dunia, di mana nantinya Indonesia akan menjadi lokomotif ekonomi global di tahun-tahun mendatang. Diberkati dengan sumber daya alam yang berlimpah dan semakin tidak berpengaruh pada pendapatan asing, Indonesia tampaknya akan menjadi pemain kunci di masa depan dengan pertumbuhan PDB 5,1 per tahun. Terkait Emerging Market Index yang dirilis Morgan Stanley, dilaporkan Indonesia masuk ke dalam kategori emerging market karena pendapatan nasional bruto atau PNB pada level sedang. Tepatnya pada tahun 2018, GNI Indonesia sebesar 3.840 US dollar dan pada tahun 2019 angka tersebut meningkat menjadi 4.050 US dollar.
Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai behavioral finance, yaitu suatu pembelajaran mengenai bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan. Yang kedua, efficient market hypothesis adalah harga saham yang terbentuk adalah refleksi dari semua informasi yang ada. Yang ketiga, herding behavior, yaitu atau perilaku herding adalah perilaku investor ketika membeli atau menjual sekuritas tanpa menghiraukan alasan yang menjadi dasar ketika melakukan investasi. Selanjutnya, teori capital asset pricing model. Teori ini merupakan suatu model yang menghubungkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset yang beresiko dengan resiko aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Selanjutnya, tingkat penyebaran imbal hasil merupakan suatu ukuran yang mempresentasikan tingkat penyebaran imbal hasil, juga merupakan selisih dari rata-rata agregat antara imbal hasil individual saham dengan imbal hasil pasar. Dan yang terakhir yaitu return pasar, yang merupakan besarnya antara selisih harga jual dan harga beli yang secara keseluruhan dari tingkat pengembalian saham. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif untuk mengumpulkan informasi dalam membantu menjelaskan topik yang dibahas. Menggunakan data sekunder dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, data pada penelitian ini didapatkan dari IDX. Populasi pada penelitian ini adalah saham perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index dengan sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria. Variabel dependen penelitian ini yaitu cross-sectional absolute deviation, dan variabel independennya adalah return pasar menggunakan statistik deskriptif dengan SPSS statistik versi 25. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.